Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang studi kami, yaitu sistem booking lapangan futsal dan sistem booking lapangan futsal dan basket. Tentang kota kelompok yang pertama di sini ada Sri Asisa Putra dengan PNR 28, ada Rafael Mardana dengan PNR 170, ada Sheila Valentino dengan NR 07, ada saya sendiri Akmal dengan NPM 342 dan Novan Chandra dengan NR 20. Kemudian slide pertama yaitu pendahuluan. Sebelum masuk ke tahap pembuatan program, diperlukan perancangan sistem agar alur dan struktur program dapat dipahami dengan lebih jelas. Rancangan ini memberikan gambaran mengenai proses yang terjadi di dalam sistem interaksi pengguna serta kelas yang akan digunakan pada program. Berdasarkan hasil diskusi kelompok, kami memilih sistem bangun lapangan sebagai satu kasus yang akan dirancang. Sistem ini memiliki alur yang cukup jelas, mulai dari jadwal, melakukan voting, bayaran, hingga pengelolaan lapangan admin, sehingga sesuai untuk divisualisasikan dalam bentuk diagram. Untuk implementasi brainstorming sendiri, yaitu kami memilih studi kasus ini karena menurut kami sistem bagaimana cukup mudah dipahami dan cukup dekat dengan aktivitas sehari-hari. Saat ini masih ada tempat penyewaan lapangan yang sebetulnya dilakukan secara manual. Misalnya customer harus menghubungi admin terlebih dahulu untuk menanyakan harus punya satu persatu, harus mencapai itu secara manual. Satu kali proses lapangan bisa dijadikan untuk program yang cukup masuk akal individual. Selain itu, alur dari sistem ini menurut kami juga jelas, dimulai dari customer jadwal, ambil lapangan, melakukan booking, lalu melakukan pembayaran. Setelah itu, admin dapat mengecek dan mengelola data booking yang masuk. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada use case diagram. Jadi use case diagram ini menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem booking lapangan yang dirancang secara terintegrasi. Dalam sistem ini terdapat dua pengguna utama atau dua aktor dengan peran yang saling berhubungan, yaitu customer dan admin. Customer dapat melakukan beberapa aktivitas mulai dari melihat daftar lapangan hingga melakukan pembayaran secara mandiri. Sementara itu, admin berperan krusial dalam mengelola sistem tersebut. Jadi admin berperan sebagai pengelola dari sistem tersebut, mulai dari mengatur ketersediaan data lapangan dan jadwal hingga melakukan verifikasi pembayaran untuk memastikan validitas setiap transaksi yang masuk ke dalam sistem. Selanjutnya di sini ada penjelasan dari use case diagramnya, yaitu seperti tadi, customer merupakan pengguna utama yang melakukan transaksi pemesanan dan alurnya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada registrasi dan login, yaitu akses awal untuk masuk ke dalam sistem. Yang kedua ada lihat lapangan dan jadwal, yaitu mengecek informasi lapangan serta ketersediaan slot waktu secara real time untuk menghindari bentrok. Yang ketiga ada booking lapangan, yaitu melakukan reservasi pada slot yang telah dipilih. Yang keempat ada pembayaran, melakukan proses transaksi dan mengunggah bukti pembayaran. Yang terakhir, customer bisa melihat status booking untuk memantau apakah pemesanan sudah dikonfirmasi oleh admin atau belum. Yang kedua di sini ada aktor admin, yaitu berperan sebagai pengelola dan pemegang kendali operasional sistem. Fitur-fiturnya yaitu yang pertama login, adalah akses khusus untuk masuk ke dashboard manajemen. Yang kedua kelola data lapangan untuk mengatur informasi teknis, harga, dan jenis lapangan. Yang ketiga ada admin bisa mengelola jadwal, yaitu untuk mengatur kalender penggunaan lapangan termasuk menutup slot secara manual jika terdapat pemesanan offline. Yang keempat ada lihat data booking dan verifikasi pembayaran.
yaitu untuk memvalidasi bukti transfer customer sebelum mengubah status pemesanan menjadi sah. Yang terakhir, admin bisa mengelola data customer, yaitu mengawasi dan mengelola basis data pengguna yang terdaftar di dalam sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, yang untuk selanjutnya ada activity diagram. Jadi dari gambar tersebut menggambarkan alur proses booking lapangan oleh customer mulai dari akses sistem hingga konfirmasi pembayaran. Berikut penjelasan langkah-langkahnya. Yang pertama yaitu customer membuka sistem, yaitu dengan memulai akses ke aplikasi atau website pemesanan. Selanjutnya customer memilih kategori lapangan, misalnya futsal atau badminton. Selanjutnya ada customer melihat ketersediaan lapangan, mengecek jadwal dan lapangan yang tersedia. Selanjutnya customer mengisi form pemesanan dengan mengisi data seperti tanggal, jam, durasi, dan lain-lain. Selanjutnya pengecekan ketersediaan jadwal. Jika tidak tersedia, customer akan diarahkan memilih jadwal lain atau keluar dari sistem. Jika tersedia, customer melanjutkan ke langkah berikutnya. Selanjutnya, customer melakukan transfer pembayaran. Selanjutnya, sistem mencatat data pembayaran. Dan selanjutnya, admin menerima notifikasi. Jadi, admin bakal mendapat pemberitahuan adanya pembayaran baru. Selanjutnya, admin mengecek pembayaran. Selanjutnya, ada pengecekan validasi oleh admin. Jika tidak valid, admin menolak dan meminta customer mengulang pembayaran. Selanjutnya, jika valid, admin mengubah status booking menjadi selesai, menandakan pemesanan sah dan lapangan terkonfirmasi. Selanjutnya, customer bisa membatalkan booking. Jika customer tidak membatalkan booking, sama dengan booking selesai. Jika customer membatalkan booking, customer akan mendapat uang kembali atau refund. Selanjutnya dijelaskan oleh teman-teman. Baik, di sini pada bagian kelas diagram pada sistem booking lapangan futsal ini dan badminton menggambarkan struktur utama sistem serta hubungan antar komponen yang saling terintegrasi. Sistem ini terdiri dari beberapa entitas utama seperti user, admin, customer, lapangan, jadwal, booking, dan pembayaran. Setiap entitas memiliki peran masing-masing dalam mendukung proses booking agar berjalan struktur dan efisien. Next. Kemudian lanjut ke entitas dan fungsi atau metode. Setiap kelas dalam sistem memiliki atribut dan fungsi yang mendukung jalannya proses booking. Customer berinteraksi langsung untuk melakukan pemesanan, sedangkan admin berfungsi untuk mengolah data dan memverifikasi transaksi. Sementara itu, booking dan pembayaran menjadi inti proses bisnis dalam sistem. Dan di sini metode fungsi dari kelas user adalah berfungsi untuk login, logout, dan registrasi. Kemudian kelas admin berfungsi untuk mengolah lapangan, konfirmasi booking, dan laporan. Kemudian kelas customer berfungsi untuk booking jadwal dan pembayaran. Kemudian kelas lapangan berfungsi untuk mengetahui info lapangan dan status ketersediaan. Kelas jadwal berfungsi untuk mengatur waktu agar tidak bentrok. Kelas booking berfungsi untuk menyimpan data pemesanan dan hitung biaya. Dan terakhir kelas pembayaran berfungsi untuk proses dan verifikasi transaksi. Next. Kemudian lanjut ke relasi dan alur sistem. Di sini pada kelas diagram menunjukkan alur kerja sistem dari awal hingga akhir. Customer melakukan booking berdasarkan jadwal dan lapangan yang tersedia. Kemudian melakukan pembayaran yang akan diverifikasi oleh admin. Setiap hubungan antar kelas memiliki peran penting dalam menjaga alur sistem agar tetap terorganisir. Di sini hubungan antara kelas user dan admin yaitu hubungan generalisasi, yaitu pewarisan atau logika peran. Artinya user bisa menjadi admin atau customer. Kemudian kelas admin dan lapangan yaitu mengelola relasinya, yaitu one to many. Admin bisa mengelola banyak lapangan seperti mengubah harga dan menambah lapangan. Kemudian kelas customer dan kelas booking memesan, kemudian relasinya one to many. Customer bisa membuat banyak booking seperti membeli lapangan dan menentukan waktu. Kemudian hubungan antara kelas booking dan lapangan menggunakan untuk relasinya money to one, yaitu banyak booking bisa menggunakan satu lapangan di waktu yang berbeda. Kemudian hubungan antara kelas lapangan dan kelas jadwal yaitu menyediakan relasinya itu bisa one to one dan bisa one to many. Lapangan memiliki banyak jadwal dan bisa memiliki banyak pengguna. Kemudian hubungan antara kelas booking dan kelas jadwal menentukan untuk relasinya yaitu one to one. Setiap booking memiliki satu jadwal
Dan yang terakhir adalah kelas booking dan kelas pembayaran. Lakukan proses dan relasinya yaitu one to one. Setiap booking memiliki satu pembayaran. Next. Oke, untuk selanjutnya rangkuman jawaban dari pertanyaan-pertanyaan. Sistem informasi pemesanan lapangan ini mengintegrasikan logika relasi basis data one-to-many yang memberikan fleksibilitas bagi pengguna dalam memilih berbagai slot jadwal pada satu lapangan. Melalui antarmuka digital, sistem secara otomatis mengolah data input seperti tanggal dan durasi, menjadi informasi booking lengkap dengan kalkulasi harga. Fokus utama sistem terletak pada mekanisme pencegahan jadwal ganda menggunakan metode validasi cek jadwal, serta sinkronisasi data online offline di mana admin berperan aktif menginput pesanan manual ke dalam sistem untuk menjaga integritas data dan memastikan ketersediaan lapangan selalu akurat. Selain aspek ketersediaan, sistem juga menjamin keamanan transaksi melalui prosedur verifikasi pembayaran yang ketat oleh admin. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau bukti pembayaran yang tidak valid, fungsi batal booking akan dipicu untuk membatalkan besaran secara otomatis, sehingga slot jadwal dapat segera dialihkan pada pelanggan lain yang sah. Secara keseluruhan, perancangan alur yang komprehensif ini bertujuan untuk mendigitalisasi manajemen operasional lapangan dan meminimalkan potensi kesalahan manusia, serta memastikan setiap tahap pemesanan terdokumentasi dengan andal. Untuk terakhir kesimpulannya, berdasarkan perancangan sistem booking lapangan futsal dan badminton yang telah dilakukan, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan UML membantu memberikan gambaran yang jelas mengenai struktur dan alur sistem. Setiap entitas dari user, admin, customer, lapangan jadwal, booking, hingga pembayaran saling terhubung dalam mendukung proses booking secara keseluruhan. Dengan adanya sistem ini, proses pemesanan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi lebih terstruktur, mulai dari pengecekan jadwal, booking lapangan, hingga pembayaran dan verifikasi. Selain itu, sistem juga membantu admin dalam mengelola data dan memantau transaksi dengan lebih mudah. Secara keseluruhan, perancangan ini menunjukkan bahwa sistem booking terkomputerisasi dan dapat meningkatkan efisiensi dan memudahkan proses pemesanan. Baik, dari kelompok kami, ada yang ditanyakan dari kelompok 2. Saya izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Nama saya Muhammad Reza Palevi dengan NPM terakhir 038. Menurut kalian, apa saja potensi, kendala, atau risiko yang mungkin terjadi dalam implementasi sistem ini? Itu aja pertanyaannya, Mas, untuk saya. Lanjut, pertanyaan akan kami tampung dulu ya. Izin bertanya. Saya Giovanni Anggasta Putri Gentar dengan NPM 3 digit terakhir 078. Pertanyaannya, bagaimana sistem menangani pembatalan booking dan pengembalian dana? Baik, selanjutnya izin bertanya. Saya Bagas Novardi Abdurrahman dengan NPM akhir 005 ingin bertanya, bagaimana cara sistem mencegah jadwal booking yang bentrok? Saya izin bertanya, NPM terakhir 018 dari Muhammad Faruk Zakiuddin, apakah bookingnya tersebut itu dilakukan full online? Semisal masih bisa booking offline, bagaimana cara menanggapinya jika ada yang booking online dan offline di jam yang sama? Terima kasih. Oke, izin bertanya. Saya Valentino Tutorus Wijaya dengan BEM 3 digit terakhir 169. Di sini saya ingin menotis terkait dengan use case diagram yang teman-teman buat. Nah, kira-kira kemungkinan apakah jika terdapat tambahan use case extend ataupun include pada use case diagram untuk
program kalian ke depannya, seperti itu. Terima kasih. Baik, pertanyaan akan kami jawab dari mulai pertanyaan Reza dulu ya. Oke, untuk pertanyaannya Mas Reza tadi mengenai resikonya, mungkin karena sistem kami masih menggunakan verifikasi manual melalui adminnya, jika ada ketidaktelitian atau adminnya tidak melakukan kesalahan, maka akan berdampak ke sistemnya mungkin. Itu saja jawaban saya. Selanjutnya silakan. Baik, untuk selanjutnya akan menjawab pertanyaan 2 dari pertanyaan Giovanni, yang dimana jawabannya yaitu berdasarkan perancangan awal sistem kami yang ada di diagram, use case, activity, dan class, fitur pembatalan dan refund memang belum ada, karena kami masih berfokus pada alur booking normal. Jika dikembangkan lebih lanjut, fiturnya bisa ditambahkan dengan memberi opsi request cancel pada customer, dan admin yang akan memproses pengembalian dana secara manual sebelum memperbarui status jadwal lapangan yang menjadi kosong kembali. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Bagas Novardi, NPM akhir 005. Di sini soalnya bagaimana cara sistem mencegah jadwal booking yang bentrok. Jadi sistem mencegah bentrok melalui metode cek jadwal pada kelas jadwal. Jadi sebelum customer mengisi form ada tahapan, yaitu customer bisa melihat ketersediaan lapangan. Jika jadwal sudah diambil orang lain, maka sistem akan mengarahkan customer untuk memilih jadwal lain. Apakah sudah terjawab? Sudah, Mas. Baik, selanjutnya izinkan saya untuk menjawab pertanyaan apakah booking dilakukan full online? Misal masih bisa booking offline, bagaimana cara menangani jika ada booking online dan offline di jam yang sama? Untuk menangani bentrok antara online dan offline, sebenarnya admin memiliki akses kelola jadwal. Jadi jika ada booking offline, admin harus segera menginput data tersebut ke sistem agar slot jadwal di database berubah statusnya menjadi penuh, sehingga customer online tidak bisa memilih jam tersebut. Terima kasih. Baik, saya izin menjawab untuk pertanyaan terakhir, yaitu dari Mas Valentio ya. Pertanyaannya adalah, apakah ada kemungkinan terdapat tambahan use case, extend atau include pada use case diagram ke depannya? Nah, untuk jawabannya adalah ya, ke depannya sangat mungkin ditambahkan relasi extend dan include. Untuk include sendiri, kita bisa mewajibkan fungsi cek ketersediaan saat customer melakukan booking agar tidak ada jadwal yang bentrok. Sedangkan untuk extend, kita bisa menambahkan fitur opsional seperti input kode promo saat pembayaran atau ajukan refund pada status booking jika syarat waktu pembatalan terpenuhi. Hal ini akan membuat logika PBO kita lebih dinamis dalam menangani transaksi yang kompleks. Apakah sudah menjawab? Sudah menjawab, terima kasih Mas. Baik, pertanyaan dari kelompok 2 sudah kami jawab. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh kelompok 2 yang akan mempresentasi. Mohon maaf bila dari kelompok 1 ada salah kata dalam mempresentasikannya. Terima kasih.